Amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Allahumma shalli wa sallim alaihi, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mengawali pengajian pada malam hari ini, marilah kita buka dengan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin sholihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepadanya Bapak Ustadz Yusuf Abdul Karim kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Ada ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi dzawin nufusiz zakiyah. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM. Ini musola apa masjid? Musola Syariah Asyariah Bapak Eko Novianto. Ibu-ibu ada berapa, Bu? Ada 2, biasanya ada berapa, Bu? Pada kemana? Belum pada datang, Bu ya? Iya. Ya, Bapak MC dan yang lainnya ya, tokoh masyarakat yang saya tidak bisa nyebut namanya karena belum hafal. Di depan saya juga nggak ada tulisan, Pak ya. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, ya rezekinya mengalir, ya kan, dan kelak kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang masih ingat saya, Pak? Masih, Pak ya. Saya di sini pernah ngisi taklim kayak begini, pernah juga Idul Adha kalau nggak salah. Sekarang saya adanya di sini atas izin Allah membadali Kiai Zaidan Fikri. Kebetulan dari malam Senin 1, 2, 3, 4, 5 yang kosong malam Senin keempat saya. Kali aja ada yang ngelamar ntar. Senin keempatnya gitu, Pak. Ya, dilamar. Kalau di sini udah penuh, Pak ya. Ya, Senin kelima itu saya di Gerama Puri. Cuman ya kelima, 1 tahun itu berapa kali, Pak? Iya, kalau Ahad 1 sampai 4
full. Yang kelima biasanya muter sana sini tuh. Alhamdulillah jatuh melada aja Pak ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Kata Nabi, iman itu ada 77 cabang. Pernah dengar Pak? Belum? Kalau pernah saya tanya lagi gitu. Bapak pintar nggak mau tahu, wajah belum tahu gitu aja Pak ya. Jadi udah, kalau belum tahu mah selesai. Kalau udah tahu Pak, saya tanya pertamanya apa gitu kan. Jadi makin repot Bapak, mendingan nggak tahu, pura-pura aja Pak nggak tahu gitu. Jadi kata Nabi, cabang keimanan itu ada 77. Afdaluha qaulu la ilaha illallah. Paling utama-utamanya cabang keimanan itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Maka Bapak setiap habis sholat baca minimal 3 kali. Tadi saya berapa? 11 kali ya Pak ya. Dipanjangin itu kalimat la ilaha illallah semakin bagus Pak. La ilaha illallah. Ada yang ikut tarekat sini Pak? Ada udah yang masuk tarekat. Jadi tarikan la ilaha illallah itu dari pusar naik seret, la ilahanya ke sini, illallah banting ke sebelah kiri sini. Ini ada titik-titiknya, ini ada hikmahnya semua, nggak sembarangan. Jadi Bapak kalau la ilaha illallah muter-muter begitu ya nggak ada artinya, ya, tapi lumayan buat olahraga. Ya kan? Tapi kalau mau beneran toreko itu la ilaha illallah dibanting. Ya minimal sehari, pagi 100, siang 100. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kalam terakhirnya, kata-kata terakhirnya itu kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Insyaallah. Makanya dibiasain Pak. Ya, jangan ada zikir di sini, imam zikir bapaknya cicing bae. Tahu cicing? Meneng bae gitu. Ikut Pak ya. Nanti pas mau meninggal itu kalau suruh nyebut ya bunyinya but. Pak udah ingat pada Allah. Ya banyakin nyebutnya but. Padahal nyebut itu maksudnya zikir la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Tasbih yang paling bagus itu yang ada kalimat la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu tasbih. Wa adnaha imatatul adza anit thoriq. Paling rendah-rendahnya cabang keimanan itu menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan dari jalan. Umpamanya Bapak lagi lewat nih, ada batang pohon jatuh ke jalan, itu Bapak singkirin. Itu cabang keimanan yang paling rendah. Paling tingginya kalimat la ilaha illallah. Itu Pak. Ya, makasih. Nah itu ada berapa tadi Pak? 77. Kalau saya ngebadalin doang bagaimana kesampaian semua? Ya. Nah, saya ambil sekarang cabang keimanan ke-32 kalau nggak salah. Apa cabang keimanan 32 itu? Asyukru. Apa Pak? Syukur.
Syukur itu bahasa kitanya terima kasih. Terima kasih pertama harus kepada siapa? Pada Allah. Bapak umpamanya minta tolong sama orang, lagi kepepet, istri sakit, mau ke rumah sakit, nggak punya uang, minjem ke tetangga, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak, mohon maaf, minta tolong, minta bantuannya, saya mau ke rumah sakit, nggak punya uang, tolong pinjemin saya Pak. Oh iya, alhamdulillah, berapa Pak? Sekian nih. Itu Bapak terima kasihnya pertama sama siapa? Sama Allah. Apa yang harus kita diucapkan? Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Alhamdulillah, jangan dilupain. Kenapa dia mau minjemin ke kita? Karena hatinya diketuk oleh Allah. Allah semua Pak. Apapun nomor satu Allah. Gitu Pak. Makanya nih orang-orang NU tuh keistimewaannya Pak. Kalau orang NU, tadi ada yang hadir di Grand Wisata, nggak ada Pak ya. Ceritanya Kiai Zulfan itu orang NU di Madura terutama. Kalau untuk NU apa saja dikeluarin Pak. Berkorban karena cinta NU. Kita udah cinta kepada Allah, terutama nanti maulidan nih, ya semuanya harus dikeluarin, ya, gitu. Maulidan, cinta pada Nabi Muhammad, apa yang Bapak punya keluarin. Pernah begitu Pak? Alhamdulillah, walaupun belum maksimal Pak ya. Iya. Semampunya aja kita kalau ibadah itu semampunya. Kalau maksiat menghindarinya semampunya apa semaksimal mungkin? Semaksimal mungkin Pak. Nabi itu mengatakan kalau kamu mau taat kepada Allah semampunya. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kemampuan. Tetapi ketika Allah melarang maka hindarilah. Enggak pakai semampunya, enggak. Hindari total gitu. Lah Pak, kalau saya sholat 5 waktu mampunya baru 2 waktu boleh enggak? Ente, kalau gitu mentu boleh, karena itu mau pokok Pak. Yang 5 waktu mah nggak bisa ditawar, nggak bisa ditawar. Nanti Bapak jangan salah paham nih ya. Puasa Ramadan asal mampunya 10 hari, kata Rasulullah sesuai kemampuanmu. Bukan di situ semampunya, itu maksudnya ibadah sunnah. Mau taraweh nih, oh saya mampunya 4 rakaat, monggo. Setelah 4 rakaat dilanjutin di rumah, monggo, nggak apa-apa. Sholat duha mampunya 2 rakaat, silahkan. Itu yang sunnah. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu itu dalam konteks ibadah sunnah. Oke. Jadi cabang keimanan dari 77 itu diantaranya adalah mensyukuri nikmat Allah. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika Tuhanmu mengumumkan, mengumandangkan, menviralkan, kata Allah, la in syakartum, seandainya kalian pandai bersyukur kepada Allah, la azidannakum, niscaya akan kutambah nikmat itu. Wala in kafartum, tetapi jika kamu mengkufuri nikmat Allah, inna adabi lasyadid, sesungguhnya adabku itu lebih dahsyat,
Gitu. Bapak mungkin melihat penyiksaan-penyiksaan di bumi ini, di dunia ini sangat menakutkan. Lah, azab Allah lebih dari itu. Sangat dahsyat. Itu ancaman Allah. Ada ayat itu yang nggak boleh dipisah, Pak. Umpamanya alladzina yuqimuna shalah wa yutuz zakat. Itu nggak bisa dipisah. Orang yang mendirikan sholat harus mengeluarkan zakat. Sholat aja, zakatnya orang pernah keluar, salah, nggak diterima oleh Allah sholatnya. Ya, zakatnya, sholat aja nggak pernah memberi zakat, nggak diterima. Ada lagi apa tuh? Birrul walidain, ya. Ada ayat apa tuh ayatnya itu? Bertakwa kepada Allah dan kedua orang tua harus dimuliakan. Itu nggak bisa dipisah. Kepada Allah takwa, tapi kepada orang tua nyakitin. Itu nggak bisa dipisah. Saling ada pasangannya, Pak. Orang yang rajin sholat harus mengeluarkan zakat. Orang yang takwa kepada Allah harus menghormati orang tua. Setuju, Pak? Nah, hadis itu. Kalau nggak setuju, Bapak nggak boleh ya. Nah, syukur itu syaratnya ada 3. Bu, tahu ada 3 syarat syukur kepada Allah Ta'ala itu. Pertama, al-ilmu. Ilmu itu mengetahui. Yang kedua, al-halu. Al-halu itu perilaku kita. Yang ketiga, al-amalu, action, mengamalkan. Itu, Pak. Jadi syukur itu pertama harus mengetahui bahwa nikmat itu sumbernya dari Allah. Makanya founding kita, para pendiri bangsa kita mengakui dalam muqaddimah Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga kalau nggak salah, Pak, ya, bahwa kemerdekaan itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bukan Tuhan, Pak. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu karena pendiri bangsa kita ini para ulama, Pak, kebanyakan. Pejuang-pejuang negara Indonesia ini para kiai, Pak. Coba Bapak sebutin pahlawan nasional di bidang agama 3 saja. Siapa, Pak? 1, Imam Bonjol. Kedua, Buya Hamka. Kesana-sana ya. Terus siapa lagi? Pahlawan nasional di bidang agama. Ulama. Yang paling dekat dengan organisasi kita Kiai Hasyim Asy'ari sama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu pahlawan Islam, pahlawan Muslim nasional. Coba itu, makanya mengakui nikmat kemerdekaan itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bukan rahmat Tuhan lagi. Berarti orang Islam, Pak, pendiri-pendiri bangsa kita ini. Nah, jadi itu tadi, makanya semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak bisa hadir di sini malam ini, Ibu bisa hadir di sini. Coba, Pak, kalau nggak ada nikmat dari Allah, umpamanya lagi diuji dengan penyakit bisul lah jadi pantat, ya
nggak bakalan bisa duduk begini, Pak. Makanya syukur tuh, alhamdulillah. Tahu ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nikmat itu al-halu. Hal itu kondisi kita. Orang bersyukur itu harus menampakkan kesenangan. Jangan kelihatannya susah gitu. Udah begitu ngadu mulu sama orang. Ya kan? Berarti bukan orang bersyukur. Pak, kita ini sesusah apapun nggak boleh mengeluh kepada orang lain. Mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mengeluh sama orang lain belum tentu bisa nolongin. Kalau ngeluhnya kepada Allah bukan mengeluh, maksudnya minta pertolongan. Kalau orang NU namanya istighosah. Istighosah, ada diplesetin tuh. Istri goyang, suami basah. Ada kayak gitu. Oh, di sono ini diplesetin istighosah. Padahal istighosah itu sinnya itu litolab, Pak. Sama dengan istighfar. Istighfar itu dari kata ghafaro. Ghafaro itu ampunan. Kasih alif sin ta istighfar, jadinya minta ampunan. Jadi baca istighfar itu apa bunyinya, Pak? Astagfirullah. Jangan begini, saya semalam baca istighfar berapa kali? 70 kali. Bunyinya istighfar. Ada kayak gitu? Lah, khawatir, Pak. Padahal istighfar itu ya hanya bahasa. Kalau menjalaninya astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Istighfar Bapak 33 habis setiap sholat. Mantap itu. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Karena kita ini punya ruas-ruas tangan itu ada 33 juga. So, ada 90 lebih kalau jumlah itu ya. Kalau mau ditambahin, Pak, istighfar itu pagi 100, sore 100. Baca sholawat itu wiridan torekot. Ya, habis sholat tetap baca itu. Paling nikmat, Pak. Orang wiridan seperti itu, Pak, akan mengumpulkan ampunan buat kita. Ya, Pak ya. Karena manusia itu sepanjang hidup itu banyak salah. Maka dengan amalan-amalan seperti itu kita akan terkikis dosa, Pak. Ada beberapa perkara yang bisa menghapus dosa. Contohnya isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Bapak kalau menyempurnakan wudu itu diampuni dosanya, tapi dosa-dosa kecil. Makanya dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, dari maghrib, dari Ramadan ke Ramadan, itu semuanya akan menghapus dosa, Pak. Selama dosa besar kita tinggalkan. Kalau dosa besar kita lakukan harus tobat, dosa besar syaratnya. Itu diantara perkara yang akan menghapus dosa-dosa kita adalah isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Saya punya kakek, Pak. Kalau wudu itu nggak cukup 5 menit, Pak. Karena kaki itu kayak dihitung satu-satu gitu. Bapak kalau wudu berapa detik, berapa menit? Ya Allah. Detik pakainya, Pak ya. Udah kayak kinjeng cebok kalau kata saya. Kinjeng cebok itu push gitu doang.
Ya, wudu ada pertanyaan begini Pak. Wudu pakai spray sah nggak Pak? Saya kan ketua MUI, harus tahu jawabnya. Ada yang tahu di sini? Bapak wudu pakai spray, semprot. Airnya mah air biasa Pak, air suci airnya mah, cuman alatnya dengan spray. Itu yang biasanya dilakukan oleh orang-orang umroh, orang-orang haji. Nah yang tukang umroh kan kayak Zidane itu, yang tukang haji gitu kan, kalau punya travel. Saya nunggu diajak, enggak diajak aja. Iya, alhamdulillah diajak, alhamdulillah, enggak diajak tetap alhamdulillah. Hukumnya apa? Saya punya teman dari Lampung Pak, WA ke saya, Ustadz, wudu pakai spray itu sah atau tidak? Saya bilang bisa sah, bisa tidak. Terus menurut Ustadz mana yang kuat? Ya saya bilang begini, wudu itu ayat Al-Qur'annya surat Al-Maidah ayat 6. Idza qumtum ilas shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biruusikum wa biruusikum, ya itu. Kalau kamu mau sholat maka basuhlah wajahmu. Kata-kata dibasuh itu air itu harus mengalir. Harus mengalir. Sekarang pertanyaannya, kalau pakai spray disemprot gini, mengalir enggak airnya? Kalau banyak itu maksud saya, kalau mengalir sah. Ya. Tapi kalau hanya semprotnya tipis gitu kan, untuk diusap aja enggak sah. Karena definisinya membasuh itu airnya harus mengalir. Kalau mengusap itu cukup air sini diusapin ke sini, itu untuk kepala. Tapi kalau untuk tangan, untuk muka, untuk kaki harus mengalir airnya. Jadi kalau spray itu untuk wudhu harusnya agak dilonggarin, harus dibesarin airnya. Nawitul wudu'a, nggak apa-apa. Karena ngegosok itu dalkun itu sunnah hukumnya. Ngusap-ngusap Bapak wudhu sunnah. Itu asal yakin sudah merata tuh air wudhu. Itu sunnah dalkun. Tapi kalau umpamanya belum ke basuh semua, nggak sah wudhunya. Lah itu saya bilang, kenapa saya jawabnya bisa sah bisa tidak? Kalau itu airnya mengalir maka kategorinya ghuslun. Kalau ya itu membasuh itu airnya harus mengalir. Gitu. Kalau Bapak nanti ke Mekah, umroh, banyak orang yang kayak gitu ditemukan. Gitu Pak. Salah satu lagi yang bisa mengampuni dosa-dosa kita adalah ijabatul muadzin, Pak. Menjawab orang yang adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya apa, Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Saya tambahin mau Pak? Tambahin raditu billah robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Siapa yang mengucapkan ini kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosa-dosa yang lalu. Bahkan ada yang bilang begini hadis Pak, siapa yang wudunya sempurna lalu dia membaca doa. Baca doa apa Pak? Baca doa habis wudu apa Pak? Bapak habis wudu nih harus satu paket itu. Apa kan? Pertama syahadat dulu kan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni minas. Itu hadisnya begini Pak, siapa yang wudu baca doa ini, Bapak kemudian jalan-jalan kemana, kecelakaan, naudzubillah, mati,
itu langsung surga, mati syahid. Mau begitu? Itu saya lakukan ketika saya mau naik pesawat, Pak. Naik pesawat itu kan besi gede lah, terbang gitu, Pak ya. Kan ngeri, takut jatuh. Wah, saya wudhu, Pak. Wudhu itu di pesawat. Ingat hadis itu. Ada wudhunya, ada Pak kok. Wudhu di air itu kan ya sesadanya lah. Udah begitu saya doa. Allah, dalam hati saya udah wudhu begini, oh silakan pesawat mau kecelakaan kayak gitu. Surga pasrah gitu. Ya gitu. udah aja, tapi kita merasa udah wudhu itu, Pak. Ada jaminannya itu, mati syahid surga. Itu, Pak. Lah, ibadah-ibadah hal-hal seperti itu harus kita indahkan. Sekarang ini kan anak-anak kecil coba baca doa muadzan. Belum tentu bisa, kecuali di sini ada TPA, ada gurunya. Ada TPA Pak Eko sini. Alhamdulillah. Itu gurunya kasih tahu hal-hal seperti itu harus diajarkan kepada anak-anak. Masuk rumah suruh salam, assalamualaikum gitu. Oke, balik lagi. Jadi syaratnya rukun itu pertama apa tadi, Pak? Ilmu, memahami, mengetahui bahwa semua nikmat itu dari Allah. Gitu. Ibu-ibu umpamanya lagi pengen beli gelang, doa minta sama Allah, tapi biar kedengeran suami. Ya Allah, mintalah aku gelang 10 gram gitu. Tapi suaminya harus dengar. Wih, kita suaminya. Ntar tabungan saya ambilin sama gitu. Manjur itu. Praktekin tuh Bu, praktekin. Tapi ketika ibu dapat kebeli, hakikatnya dari siapa? Dari Allah. Uang suami ibu aja milik Allah, ya kan? Nah, iya. Sehingga kita mau ibadah karena Allah sudah memberi nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau ngitung nikmat Allah, nggak akan kehitung, Pak. Nggak akan kehitung. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, nikmat Allah, Pak. Coba, nggak akan kehitung. Sel-sel aja yang ada dalam diri kita ini, Pak, triliunan, Pak. Triliunan. Kalau oksigen, Pak, kalau kita beli sebulan, pernah saya hitung itu sebulan itu 6 miliaran. Gaji siapa, Pak? Yang sebulan 1 miliar. Jokowi juga, Pak Prabowo juga belum tentu dapat segitu. Iya, kalau kita beli oksigen, lah umpamanya oksigen 1 liter berapa, Pak? Butuh berapa liter sehari? Kali sebulan. Nah, itu seliternya berapa? Berapa Pak seliternya, Pak? Belum pernah beli kan, Pak? Ya Allah, itu. Jadi nikmat Allah Ta'ala itu kalau mau dihitung pakai komputer pun sekalipun nggak akan bisa. Maka kita harus tahu itu nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hal kita, perilaku kita itu ya harus menunjukkan bahagia. Ketemu orang senyum, tabassumuka li ahika shadaqatun. Senyummu ketemu temanmu adalah sedekah. Jangan udah punya wajah serem diserem-seremin. Itu makin takut orang. Ya, tabassumuka li ahika shadaqatun. Itu maksudnya kita selalu bersyukur, Pak. Jadi urutan rangkaian bersyukur itu perilaku kita. Kan enak, Pak, kita juga yang melihat enak gitu. Ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu akhlak orang Islam, orang Muslim. Kalau lagi ngomongin orang, jangan. Ya, itu. Lagi ngomong organisasi ini jelek, jangan. Sesama Muslim. Jangan mau diadu dong. Ya dong, umpamanya orang FPI sama PWI sekarang lagi ramai itu, Pak ya. Jangan sama Muslim. Ngapain? Jangan sampai, jangan mau diadu domba. Kalau orang sudah berhadapan, Pak,
nggak ada yang lain kecuali saya apa dia yang nyakitin gitu. Makanya jangan. Kecuali kita jihad. Kalau jihad lawan musuh Allah yang kita cari mati. Itu ya. Jadi pertama mengetahui bahwa nikmat itu dari Allah. Ini udah isya ini. Bunyi apa itu? Kudu ngopi. Seruput Pak, silakan seruput. Ya Allah. Yang kedua, menunjukkan kita orang bersyukur itu harus ceria. Kalau dalam konteks Agustusan, ya alhamdulillah kita ini sudah bergembira, Pak. Ya asal jangan emak-emak pakai pakaian bapak-bapak gitu kan. Ya janganlah gitu, bukan dilarang sama agama. Kalau lomba gendong istri ya silakan. Ya kan? Ada lomba gendong istri di sini? Belum ada. Adain Pak kok. Gendong istri sendiri tapi ya. Ya PRT-nya mana? Lu ngabaikin ya? Sulit, iya sulit nanti dibawain saat tahu saya. Karena wajahmu sudah menunjukkan. Adik ya? Kakaknya? Dia adik saya. Oh adiknya ya. Berarti antum awet muda, Kang Fikin lebih muda. Sampai mana tadi Pak? Kang Fikin ngendong istri. Iya Pak, itu bahagia loh Pak. Bahagia tuh mahal. Makanya saya kalau ngaji di majelis saya Pak, ketawa mulu. Ada kopi, terus malam Rabu itu Pak, ada yang mereka kumpulan yang mengkoordinir Kiai Lutfi itu, sekretaris majelis saya, ketuanya beliau ketua. Kalau ditanganin beliau, alhamdulillah beres Pak, rapi. Saya ketua MUI itu sekarang masuk ke periode kedua. Saya punya ide bikin ini, rapi sama dia, alhamdulillah. Jadi pengajian saya itu Pak, udah ngajinya padahal hikam Pak, tasawuf Pak. Tapi saya ketawa mulu, ngopi gitu. Habis selesai makan, kalau nasi wuduk, ada nasi kebuli, ya macam-macam Pak, gitu kan. Ntar malam juga sudah ada yang pesan itu Pak, ntar saya biasanya ada 3 orang, 4 orang, saya sendiri, ada yang begitu Pak. Alhamdulillah. Kalau pengen berkah, ya pengen berkah kita deket sama majelis taklim itu begitu. Pak Eko ntar malam pengajian siapa? Udah saya jamin jamuannya. Kalau perlu kebuli gitu kan? Iya. Pernah ada kebuli ngaji Senin? Alhamdulillah. Maulid Nabi gitu. Ya liwat Maulid Nabi itu namanya konteksnya bersyukur. Lah yang ketiga, setelah mengetahui bahwa nikmat itu dari Allah, lalu kita berperilaku orang bersyukur. Lah kalau orang bersyukur ditatoin terus teler, itu kan bukan perilaku orang bersyukur Pak, mengkufuri itu. Udah tahulah kita lah gitu kan ya. Kalau bersyukur itu ke masjid jalannya, ke masjid banyakin ngaji, itu bersyukur. Ini Bapak semua ini kita lagi bersyukur. Saya bersyukur Pak. Kalau nurutin istirahat enakan istirahat tidur. Ya, tapi kan kita dikasih sehat, alhamdulillah bisa ketemu bapak-bapak di sini. Tuh, bisa berbagi gitu kan Pak. Ya, yang ketiga, syukur itu terdiri dari amal. Amal itu action. Nah itu tadi. Tasarruful ma an'amallah ala ma yardahullah. Menjalankan, melakukan, menggunakan nikmat Allah itu untuk jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat bonus bulan ini 100 juta umpamanya. Nanggap, dandutan, koplo, minum-minuman keras, itu bersyukur tidak? Tidak, itu namanya mengkufuri. Gak boleh. Ya, kalau mensyukur itu diundang, Pak Eko
kumpulin jamaah di majelis syariah gitu kan. Terus kita adakan bacaan maulid gitu. Hitung setiap orang saya kasih amplop 1 juta. Ada pernah ada yang begitu? Belum, amin saja. Mudah-mudahan siapa tahu orang sini Pak tiba-tiba rezekinya lancar gitu kan. Bonusnya 100 juta. 10 juta di sini selesai rapi. Ya kan, syukur. Ya Allah, syukur itu ya kalau disyukurin nikmat itu akan ditambah. Nah, menurut ahli sufi Pak, syukur itu ada syukrul ammah, ada syukrul khosoh. Syukurnya orang awam dan syukurnya orang tertentu. Gitu Pak. Kalau syukurnya orang awam, dia mensyukuri atas 3 hal. 3M. 3M, mat'am, masrob, dan malbas. Mat'am itu makanan, masrob itu minuman, malbas itu pakaian. Kalau orang umum dia bersyukur kalau dapat rezeki banyak. Dia bersyukur kalau bisa beli mobil baru. Dia bersyukur kalau bisa nambah istri baru. Cuman gak berani sini potongannya. Ya, apalagi Pak Eko Pak ya. Iya, istri itu. Emang berani Pak? Orang. Lagian 1 giga habis Pak ya. Ya, jamaah saya di JTS itu bilang begini, Ustadz katanya. Istri itu 1 cukup, 1000 nggak akan cukup gitu. 1 nggak habis, 1000 nggak akan cukup gitu. Maksudnya apa? 1 pun cukup istri. Tapi kalau mau banyak sampai 1000 pun sampai pengen nambah lagi. Udah 1000 aja pengen lagi gitu. Apalagi baru 4. Kok ke situ itu Pak? Ngebahas apa tadi Pak? Bersyukur. Udah Isa ya, dikit lagi. Ada syukurnya orang khosoh, orang istimewa. Orang istimewa itu syukurnya mensyukuri nikmat Allah berbentuk spiritual. Kayak Bapak umpamanya bisa sholat malam, Bapak bisa tawakal, bisa percaya penuh dengan Allah. Itu namanya mensyukuri waridatul qulub. Itu bukan benda, bukan makanan, bukan pakaian, bukan kendaraan. Kalau syukurnya orang-orang pilihan Allah adalah mensyukuri bagaimana dia cara ibadah, bagaimana dia mencintai ibadah dan mencintai taat. Itu Pak ya. Jadi udah beberapa tuh tentang kesyukuran. Cabang keimanan ada 77 ya. Cabang paling utama kalimat la ilaha illallah, paling rendahnya menyingkirkan yang mengganggu di jalan. Loh kalau tiba-tiba bikin polisi tidur, apa itu? Ntar di kisos Pak di akhirat. Jangan sembarangan bikin polisi tidur. Saya sering tuh di Kompas, pendek-pendek banget. Saya udah sampaikan. Saya sebagai guru ngaji kewajiban menyampaikan itu nggak boleh Pak. Itu namanya harus imatatul adza, menyingkirkan. Itu ada kan. Kalau apalagi orang lagi hamil lewat Pak, menyakiti banget. Dulu kiai saya di kampung saya tuh nyaraninnya tulisan aja. Umpamanya jalan kecepatan sekian, lebih dari ini benjut gitu. Gituin aja Pak. Bonyok atau apalah bahasanya gitu kan. Pasang CCTV ketika melebihi kecepatan ya kan, lalu kecelakaan tinggal ngusut. Kamu nggak tahu di sini jalur lambat. Jangan pakai itu Pak. Saya saranin jangan pakai polisi tidur. Ya memang masyarakat kita itu kalau hanya tulisan nggak di ini. Tapi kita mega hukum terserah itu kan. Iya. Oke Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian kajian kita sore hari ini, malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.